Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad misai rahmatillah adada ma fi billah. Salatan wa salaman daimaini bi rahmatillah wa ala alihi subhanahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita bagi Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga besar itu saling mengoprain seberang dan syafaatnya di lubang akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan daripada sunnah yang ke-17, yaitu apa? Istiqomah li talabil ilmi, yaitu istiqomah untuk selalu menuntut ilmu. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang beberapa keutamaan orang yang ngaji di dalam bulan Ramadan. Tentunya mempunyai perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Mengingat mudha'afun dilipat gandakan. Ya, sekarang kemarin seperti yang kita bahas, menuntut ilmu ternyata adalah perintah pertama yang Allah berikan kepada siapa? Rasul SAW. Dengan ditandai dengan mengatakan Iqra. Dan bentuk Iqra ini kan bukan anjuran, tapi kan perintah, amar. Bacalah. Sehingga menuntut ilmu adalah merupakan sesuatu ibadah yang pertama kali diperintahkan. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum yang lainnya. Bacalah, belajar. Maksudnya apa? Berarti apa? Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW pun kita diperintah juga untuk belajar. Dan belajar ini kemarin kita sudah singgung, dimulai saat kita lahir kita sudah belajar. Dengan diajarkan oleh guru kita. Siapa guru kita? Ya kita. Diajani dan dikenalkan nama Allah dan Rasulnya seperti itu. Paham ya? Seperti itu kemarin kita membahas seputar seperti itu. Dengan pahalanya yang begitu banyak. Yaitu kemarin kalau yang nggak datang menuntut ilmu itu apa? Man hadara majlisan min majalisil zikri fi Ramadana kataballahu bi kulli qadamin ibadatan wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tahtal arsy. Disebutkan siapa orang yang hadir di majlis zikir. Majlis zikir ini maksudnya ya bisa majlis zikir, halaqah Quran, karena zikir artinya mengingat, belajar agama juga mengingat Allah atas perintah dan sebagainya, kita mengetahui mana perintah, mana larangan, maka itu termasuk di dalamnya. Khususnya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat setiap langkah sebagai ibadah. Dan di sini ujung hadisnya Pak, wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tahtal arsy. Besok hari kiamat akan bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang ini termasuk golongan orang yang tidak terkena susahnya hari kiamat. Tidak terkena panasnya matahari, tidak kena ini dan sebagainya. Hisabnya sangat ringan. Orang-orang puluhan ribu tahun, dia ini cuma serasa sampai 4 rakaat seperti sholat duhur masa menunggu hisabnya tersebut. Seperti itulah yang kita sampaikan kemarin, ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas tentang berkaitan dengan menuntut ilmu tersebut. Di mana kemarin kita bahaskan thalabul ilm fardhatun. Fardhatunnya kan pakai taknis, bukan pakai tak tanis, pakai tak marbutah. Yang artinya mubalaghah. Jadi menuntut ilmu wajib bagi kulli muslim, tapi bukan itu artinya. Menuntut ilmu adalah wajib sekali, wajib banget, disangatkan. Itu ya kemarin kita bahas seputar itu ya. Sekarang kita melihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ya, mengapa kita diperintah untuk menuntut ilmu? Yaitu coba kita lihat. Ya, Qala Umar ibnu Abdul Aziz, man amila ala khairi ilm, kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslihu. Disebutkan ini salah satu generasi tabi'in yang keberapa ya? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yaitu amir pemimpin yang terakhir di dunia ini. Setelah itu ada. Ya. Berkata siapa? Umar bin Abdul Aziz, siapa orang yang melakukan amal tanpa ilmu, maka yang merusak itu lebih banyak daripada yang memperbaiki. Maksudnya apa? Dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Dia tidak tahu ilmu ini kalau dilakukan itu perlu ibadah yang dilakukan itu perlu ilmu.
Sholat ada syarat sah sholat. Sholat ada yang namanya rukun sholat dan sebagainya. Ini contoh sederhana saja ya, contoh sederhana. Mungkin kita sudah menyaksikan tarawih yang super cepat seperti itu, ya. Tentu dalam hukum fikih syariahnya ini dia tidak ada tumanina, baca Fatihahnya kacau balau dan sebagainya. Berarti apa? Batal. Nah, Abi Umar bin Hafiz mengatakan, orang yang sholat inginnya buru-buru, berarti dia seperti saja dia tidak suka berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia seperti seolah-olah ingin apa ya? Gini loh. Kalau ada orang bertemu dengan seseorang yang tidak suka dia sukai, kepengen lama-lama apa cepat-cepat gara-gara? Segar banget. Padahal Allah ini siapa? Allah ini siapa? Nah itu dia. Jadi seperti itu. Ini Allah ini siapa? Apakah Allah senang dengan hasil sholat tersebut? Seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, selain sholatnya tidak sah, maka secara ditinjau dari apa namanya adabnya tidak bagus dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, jadi orang yang beribadah tanpa ilmu ini dikhawatirkan dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Itulah. Jadi kita ibadah kepingin dapat pahala, tapi selesai ibadah ternyata apa? Bukan pahala yang kita dapatkan, malah sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Seperti itulah. Ya. Nah, lalu berikutnya disebutkan lau anna rajulan abdallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikati as-samawati bihori ilim kana minal khosirin. Kalau seandainya ada hambanya Allah, ya, dia ini beribadah seperti ibadahnya para malaikat di beberapa lapis tingkat. Jadi malaikat kalau sudah diperintah oleh Allah beribadah nggak pernah berhenti. Suruh tasbih, tasbih sampai kiamat. Suruh sujud, sujud sampai kiamat. Tidak perlawanan sama sekali. Maka kalau ada orang yang sifatnya seperti malaikat, ibadahnya seperti malaikat langit yang berlapis-lapis tersebut, tapi dia ibadah tanpa ilmu, karena minal khosirin. Maka itu apa? Dia ini termasuk tetap orang yang merugi. Karena apa? Karena ibadah tanpa ilmu, maka ibadah tersebut sia-sia. Tidak terima. Coba lihat yang tadi saya kembali lagi contohnya tadi. Dia sholat 20 rakaat seperti itu. Tapi sholatnya apa? Salah semua. Berarti kalau salah semua, berarti dia sholat tapi tidak seperti sholat. Kalau puasa gitu, kamin so'imin, laisalu min siyami ila wal atos. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala apa-apa kecuali yang didapat lapar sama dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak pakai ilmu. Sia-sia seperti itu. Jadi ini sampai diibaratkan dia ini ibadah seperti malaikat. Berarti woi ibadah terus. Tapi nggak dapat apa-apa begitu. Besok catatan amalnya kosong. Tidak ada sama sekali. Bahkan yang lebih parah lagi, bentar ya. Ini membuat Kanjeng Nabi nangis. Ya Allah ya Karim. Saya lupa ayatnya apa, nomornya berapa. Tidak apa-apa. Ini sebagai contoh saja kok ya.
Lalu berikutnya disebutkan al-ilmu bila apa namanya, eee, al-ilmu bila amalin, eee, jununun wal amalu bi ghairi ilm la yaqum. Jadi, eee, kalau kita sudah punya ilmu, maka kita diperintah untuk mengamalkan, karena cuma ilmu tok, tanpa diamalkan seperti orang gila. Wal amal, amal yang kita lakukan tanpa ilmu itu la yakun, sia-sia. Ya, jadi apa? Masih berkaitan depan. Jadi kalau kita melakukan amal itu maka tanpa ilmu sia-sia. Sia-sia apa? Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah itu pasti ada tata caranya. Kalau perusahaan itu apa? Ada SOP. Ya, siapapun perusahaan tersebut. Ya, PLN ada SOP-nya nggak kira-kira? Pasti ada lah. Panjenengan ada SOP-nya nggak? Ada. Coba tiba-tiba jenengan kerja sakar PDW kira-kira. Nggak bisa. Hah? Ya, ya, seperti jenengan kerja pasti ada SOP. Nah, ini urusan dunia aja ada SOP, apalagi urusan ibadah. Tentu ada SOP-nya seperti itu ya. Nah, nggak bisa sudah. Seperti itu ya. Lalu berikutnya. Nah, nah. Di sini cerita ada orang ya, ini panjang sekali ini ya. Saya baca aja ininya ya. Ada seorang laki-laki dari Maghrib. Maghrib ini daerah Maroko sana ya. Dia ini ibadahnya luar biasa, tapi dia jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Ya, dia belum nikah. Ya. Nah, tentunya secara naluri dia punya kebutuhan biologis. Dan dia tahu kalau zina ini haram. Zina ini haram. Tapi dia kebutuhan biologisnya sangat kuat. Ya. Eh, karena hal tersebut akhirnya dia tidak bisa melampiaskannya karena belum nikah. Akhirnya dia berpikir pakai otaknya sendiri. Wah, kalau zina kan haram. Mendingan saya tak miara keledai saja. Sehingga dia kalau punya kebutuhan biologis disampiaskan kepada hewan keledainya tersebut. Lama sudah seperti itu. Lalu begitu itu ada datang ulama datang ke sana, apa yang kamu lakukan dengan keledai? Dia cerita. Wah, akhirnya diceritain pingsan. Ternyata yang dilakukan jauh lebih dosa kalau seandainya dia zina sama manusia. Karena hewan. Karena dia pikir dia tidak berdosa. Tapi ternyata karena dia melakukan ibadah tersebut dengan cara yang salah, akhirnya dosanya lebih banyak daripada uh, ibadahnya tersebut. Ya, coba lihat akibat orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu. Karena ba'duhum la yamsau ra'sahu indal wudu'i maddata sitina sanatan. Ya. Yadhunnu anna zalika sunnatun. Fakila lahu aidis sholata litilka muddatih. Ada seseorang yang nggak pernah ngaji, cuma lihat aja. Dia berwudu selama 60 tahun, tapi nggak pernah mengusap kepalanya. Dipikir sunnah, padahal kan rukun, wajib ini. Ya, tangan, wajah, kepala sunnah. Lalu setelah dia datang pengajian, dia tahu dan sebagainya, ternyata wajib, akhirnya apa? Akhirnya wudunya tidak sah selama 60 tahun, sholatnya juga tidak sah selama 50 tahun, berarti apa? Seolah-olah dia tidak melakukan tersebut ibadah sholat, meninggalkan sholat 60 tahun. Akhirnya ini ada, dia diperintah mengkodok sholatnya 60 tahun. Ganti. Apakah umurnya sampai? Tidak sampai. Kenapa? Dia salah. Jangan usap. Oh, saya datang. Sudah. Nah, seperti itu ya. Lalu coba lihat, ini ada kejadian nyata ini. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini pengarang penyusun Qasidah Ya Arhamar Rahimin ya. Ini seorang wali besar. Lama tola bana dari waktu berapa namanya beliau dakwah saudara wa huwa Habib Abdullah bin Umar bin Yahya qol. Dia ketemu satu ulama Habib Umar bin Yahya mengatakan abtolna salasami'ati akidin wajadnaha fasidatan wasahihanaha walal aja'ahum illa jahlih. Ada seorang ulama masuk ke desa. Ternyata setelah bicara-bicara tersebut, semua orang yang di situ dibatalkan semua pernikahannya. Ada 300 pasang pernikahannya dibatalkan. Kenapa? Karena cara rukunnya, syarat nikahnya salah semua ternyata. Salah semua. Jadi
karena salah rukun dan syarat nikahnya, berarti kan nikahnya nggak sah. Berarti kalau dia berhubungan suami istri, layak suami istri, zina. Jadi dibatalkan semua. Lalu bagaimana kalau hasil itu sudah punya anak? Berarti anaknya anak zina. Ya, contoh salah satu di antaranya. Rukunnya pernikahan salah satu di antaranya ijab kabul. Ijab kabul. Nah, ijab kabul tersebut, eh, ya, selain ada suami, ada istri, ada saksi, minimal saksi dua, lalu ada mahar, ada ijab kabul. Salah satu rukun adalah ijab kabul. Nah, ternyata ijab kabul punya syarat. Syaratnya apa? Bahasa yang digunakan tersebut dimengerti oleh siapa? Oleh calon mempelai laki-laki tersebut, oleh saksi tersebut. Nah, ngerti? Jadi kalau dia misalnya ada orang ijab kabul pakai bahasa Arab, saksinya nggak ngerti, nggak sah, nggak sah. Berarti kalau nggak sah, gugur pernikahannya. Berarti apa? Zina. Nah itu. Nah, sama seperti niat puasa. Niat puasa ini kan ada rukun hati, ya. Maka niat puasa ini syaratnya apa? Sunnahnya memang dizohirkan. Nawaitu shauma qaudin an hadifat di syahri Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Dizohirkan. Tetapi kalau kita cuma ngomong teriak-teriak saja, nggak sah. Karena yang teriak-teriak itu sunnah. Didohirkan agar memperkuat hati. Mengucapkan yang sama. Sedangkan kan niat itu kan rukun hati. Jadi mestinya kalau niat tersebut kita dohir tapi hati mengikuti. Kalau kita nggak bisa dohir ya nggak apa-apa, hati saja. Itu yang pertama. Kalau cuma teriak-teriak aja, belum belum niat namanya, karena itu baru zahir. Jadi setiap kita ucapkan, hati harus mengikuti ucapan kita tersebut. Nah, lalu yang kedua, niat tersebut, puasa tersebut, ataupun yang lainnya ya, niat apa namanya, sholat dan sebagainya. Niat yang kita ucapkan itu harus kita paham artinya apa. Jadi kalau kita mengucapkan Allah itu sama Allah apa artinya? Udah tahu? Udah sah. Puasanya nggak sah. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, sama rukun nikah ini, itu ucapan sigat ijab kabul harus dimengerti oleh pasangan. Sehingga sehingga lebih bagus, lebih aman pakailah bahasa setempat yang dimengerti oleh semuanya. Terkadang yang saya sedih, yang sekarang saya sedih loh ya. Pernikahan pakai bahasa Arab. Yang saksinya, mohon maaf ya, saya diduga orang fasik yang mengerti bahasa Arab. Fasik ini adalah orang yang melakukan dosa besar terang-terangan. Ya. Nah, kebetulan orang fasiknya mungkin loh ya, dia pejabat yang notabene sholatnya kurang bagus dan sebagainya. Yang notabene nggak pernah mengecam pendidikan agama secara intensif. Diduga dia tidak bisa pakai bahasa Arab. Ah, itu loh masalahnya. Itu bahaya di situ. Ya, jadi pakai bahasa Indonesia. Ini kan ilmu. Nah, ada satu kejadian yang saya alami sendiri. Mungkin beberapa lebaran tahun lalu, mungkin 5 atau 6 lebaran tahun lalu. Ada tamu musafir dari Jakarta, ketemu saya. Dia mengatakan, "Oh, saya seperti Anda. Anda mualaf, saya juga mualaf." "Oh ya alhamdulillah," saya bilang. Yang ngomong laki-laki. Lalu setelah duduk ngobrol, makan, ya ada tapi dia musafir dari Jakarta, saya nggak kenal. Lalu dia katakan seperti ini, "Hmm, saya dulu nikah, saya punya anak perempuan 3, laki berapa saya lupa itu ya. Tapi yang penting dia punya anak perempuan." Lalu saya tanya, Eee, apakah Bapak waktu nikah, ibu Bapak mualaf belum? Enggak, saya Islam, istri saya bukan, Nasrani. Saya sudah lah nikahnya caranya bagaimana? Catatan sipil, dulu kan ada catatan sipil ya. Nah, kalau hukum pernikahan, ya itu ada namanya rukunnya sakufu. Sakufu ini satu derajat. Jadi Islam harus sama Islam. Kalau suaminya Islam, perempuannya bukan Islam, itu enggak sah. Itu enggak sah. Paham maksudnya ya? Sekufu. Nah, berarti saya tanya, "Loh, Bapak punya anak perempuan 3 ini," saya tanya lagi, belum saya selidiki. "Itu, Bapak masuk Islamnya setelah punya anak 3 ini atau sebelumnya?" Dia bilang. "Oh, anak saya sudah sudah punya anak 3 ini sudah ini baru istri baru masuk Islam." Berarti kan pernikahannya nggak sah. Berarti anak yang dihasilkan berarti apa? Bukan dari pernikahan sah toh? Nah, kebetulan anaknya tersebut ya sudah nikah sama laki-laki lain, punya cucu. Berarti anak tersebut berarti kan bukan anak pernikahan sah.
Lalu saya tanya, "Loh, anak Bapak sudah nikah?" "Punya punya cucu, ini cucu saya lucu-lucu." Oh, Masya Allah. Lalu pernikahannya bagaimana? Yang jadi wali siapa? Saya sendiri jadi wali. Padahal anak yang dihasilkan ini bukan hasil pernikahan. Berarti anak ini walinya harus wali hakim. Kalau dia jadi wali orang tuanya nggak boleh. Berarti apa? Pernikahannya itu tidak sah kembali anaknya tersebut. Saya pijak nih ngomong ini. Aduh, kalau nggak dikasih topik, kasih topik. Akhirnya saya merepet, saya kasih tahu. Mantunya semua laki-laki, beres semua aja. Pak, apunten Pak, panjenengan boleh double check sudah ke KUA dan sebagainya. Enggak. Lalu bagaimana? Diulang kembali pernikahannya. Besok cucu papa, kebetulan cucunya perempuan lagi. Cucu papa yang ini nikah pakai wali hakim. Akhirnya dinikahkan ulang semua. Semua anak dinikahkan ulang. Itu dia. Karena apa? Ilmu. Nah, sebenarnya seperti ini, Habib Abdullah bin Hussein Bitoy dapat satu daerah, ternyata pernikahannya salah 300 pasangan pernikahan dibatalkan semua. Nah ini, kenapa? Ilmu. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu, hasil yang lebih rusak lebih banyak daripada ganjarannya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati, tidak sembarangan. Ya, uh, ini bukan perkara sepele. Ya ini kisah lucu-lucuan aja lah, lucuan-lucuan aja lah ya. Coba lihat ya, coba lihat ya. Ini ya, lucu-lucuan tapi benar. Ya, 158. 158. Ya, ini lucu-lucuan tapi benar dan terjadi di Masjid Al-Mahdi. Ya, lucu-lucuan tapi benar. Coba lihat ya. Kita kan berusaha untuk sholat berjamaah tuh. Supaya dapat pahalanya banyak tuh. Ya, 27 derajat dan sebagainya lah. Ya. Nah, ternyata untuk bisa mendapatkan pahala tersebut ada syaratnya memang. Berjamaah itu harus ya, ada syaratnya supaya sah jamaah kita. Di sini muqaranatu al-ma'mumil imam arba'atu aksamin. Membarengi imam, makmum membarengi imam ada 4 perkara. Mandubun, disunahkan. Jadi saya makmum dan dengan imam, saya membarengi imam ada 4 perkara. Satu sunnah. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala. Wazalika fi ta'mimi, yaitu apa? Ketika amin. Jadi kalau imam gini apa? Waladhdallin. Imam amin, makmum berusaha untuk membarengi. Itu sunnah. Kenapa dalam riwayat ya bil makna siapa orang yang makmum aminnya berbarengan dengan aminnya imam, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. Tapi terkadang kan kita tidak bareng, Pak. Apalagi kalau tarawih banyak bocilnya. Waladhdallin amin sudah didorong sudah. Imamnya sampai suntuk suruh. Nah, berarti apa? Jadi jenengan harus lihat kebiasaan imam. Imam ini kebiasaannya baca doa enggak? Kalau imam kebiasaannya baca doa ditunggu ditunggu. Karena supaya bareng. Waladhdallin. Kan ada kesunahan. Rabbi fili wali walidayya wa jamil muslimina. Amin. Kalau imam enggak biasa itu bareng. Pokoknya kita berusaha bareng. Kalau bareng dapat keutamaan. Itu sunahnya bareng. Kedua, asani asana'i inda kunuti, yaitu apa? Sana'i, yaitu pujian. Ya, Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man talit, amin. Wa barik lana fi ma amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Nah, setelah itu kan puji-pujian toh. Nah, ini bareng. Imam baca, makmum baca. Wa innaka taqdu yuda walin wa inna la yadul man wali wa la yajum man ila akhiri. Ini kita bareng. Ini sunnah. Dapat pahala. Jadi bareng. Lalu berikutnya, ini yang kita bahas ya. Nah, terus ada lagi apa? Tadi kan sunnah. Tapi hukum yang kedua apa? Mubtilun, batal. Batal. Jadi makmum ini batal. Yaitu apa batal? Wadzalika fi takbiratul ihram. Jadi kalau ada makmum yang membarengi imam takbirat ihram, makmumnya batal. Kalau batal nggak sholat. Contoh, saya takbir, saya imam. Allahu Akbar, makmum membarenginya sama ataupun sebagian, maka makmum batal. Contoh. Contoh, sini. Kamu takbir, ini sini. Ya, imam yang ini makmum ya. Sini dikit. Kamu takbirnya agak panjang. Ini yang benar. Kamu takbirnya sampai selesai. Allahu Akbar.
Nggak boleh bareng. Barang sebagian ataupun sama saya batal. Contoh yang sebagian yang batal. Allahu Akbar. Sebagian saya batal. Kalau bersamaan lebih batal lagi. Coba bersamaan yuk. Bersamaan. Allahu Akbar batal. Nah, ini yang membatalkan salah satu. Sudah matur nuwun. Ya, ini batal. Ya. Nah, sehingga orang yang kalau takbiratul ihram bersamaan sebagian saja sama makmum, dia sholat 20 rakaat, tapi seperti nggak sholat karena batal sholatnya. Karena takbiratul ihramnya berbarengan dengan imam. Ya. Nah, lalu coba lihat ya. Nah, sunahnya bagaimana? Yang tadi yang terakhir, setelah imam gerakan selesai, terakhir baru sunah. Nah, ini yang lucu ini, yaitu muktalafun fihi, uh, bukan, yang saya bahas yang ini ya, makruhun, ya, makruhun, makruh dalam sholat berjamaah. Wazalika fil af'ali wal aqali, yaitu apa? Kalau bersamaan, yaitu apa? Fi af'al dalam perbuatan dalam bacaan. Yaitu perbuatan itu selain takbiratul ihram ya. Misalnya takbiratul intikal. Takbiratul intikal, ris. Sini. Takbiratul intikal. Kalau takbir kan mesti batal sini. Ya. Dari ruku sini. Dari sini, dari lam yalid walam yulad ke ruku coba. Ini yang benar. Ini yang benar ya. Jadi gerakan makmum itu harus setelah imam selesai sempurna gerakan. Coba jangan. Ya, ruku. Ruku. Allahu Akbar, samiallah. Samiallahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud kedua. Allahu Akbar. Berdiri rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, ini yang disunahkan. Menunggu. Ya. Nah, kalau tidak bersamaan, bukan batal, tapi makruh. Nah, coba. Ya, ruku. Allahu Akbar. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan bersamaan sebagian. Ya, ini hukumnya apa? Makruh. Apa resiko makruh sholat berjamaah tersebut kalau dilakukan? Yaitu akan menghilangkan pahala sunnahnya. Jadi orang kalau makruh dalam sholat berjamaah dilakukan, maka pahala sholat berjamaahnya gugur. Berarti kan eman-eman. Nah, ada salah satu lagi yang kemarin terjadi, yaitu makruh yang berhubungan dengan soft. Di mana yang namanya soft tersebut tidak boleh satu. Tidak boleh satu, kecuali kalau makmumnya cuma satu. Sehingga kalau makmumnya satu, ya, ini imam di sini, ya, imam sini, Riz. Sini. Ini imam, ya, sini. Imam. Nah, sini. Ya, kalau satu, maka makmumnya Pak sebelah kanan dan tempatnya Pak. Kalau imam sujud, saya sujud, maka masih tersambung. Jadi tidak boleh di belakangnya gini. Ini kalau perempuan, kalau laki. Ya ini makruh. Kalau saya di sini makruh, di sebelah kiri pun makruh. Dulu pernah ada kasus Rasulullah SAW waktu imam di sini, ada sahabat sebelah kiri, maka sama kanjeng lagi dipegang pindahkan ke kanan sini. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau imam ini cuma satu, yang sini penuh satu, jadi yang di belakang ini harus sedekah. Sedekah itu maksudnya mundur supaya makmum itu minimal dua. Kalau satu makruh. Sehingga kalau saya sholat sini, kalau ada satu, ayo sedekah. Satu. Mundur. Ya, karena kalau satu makruh. Kemarin kejadiannya apa? Mas Agung sendiri. Ada orang sendiri, Mas Agung temenin. Begitu dia ke belakang, orangnya malah nempatin Mas Agung. Ya sudah itu maksud saya. Mau ketawa bagaimana? Hah? Iya, ada orang sendiri. Saya perintah Mas Agung temani supaya dapat pahala sedekah, supaya dia sopnya tidak makruh. Kalau dia sendiri di barisan sop makruh. Makruh itu sholatnya sah, tapi apa? Nggak dapat pahala jamaah. Nah, begitu Mas Agung saya suruh temen nih, orang itu malah masukin sopnya Mas Agung. Sendiri lagi masuk. Sebenarnya saya mau ketawa tapi biar rasanya. Astagfirullahaladzim. Nah itu apa? Itu namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu. Hal seperti inilah ya.
Nah, seperti itulah kira-kira ya. Maka pentingnya ibadah ini pasti ada ilmunya, nggak mungkin sakar dewe. Karena yang membuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala, toto-totonya, SOP-nya itu ada semua. Ah, suruh tuh sholat sama niatun. Syarat sah sholat ada 8. Kalau satu sah, dua sah, tiga sah, empat, lima, enam sah, tujuh sah, 8 nggak sah, bubar semua. Pin-pinnya ini ada. Kalau kita mau ngambil uang di ATM, pinnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pencet semuanya. Nomor 6 kita pencet 7. Duitnya nggak keluar kok. Itu. Jadi syarat-syarat sah rukun itu namanya pin-pinnya. Dan ini harus kita pelajari. Nggak bisa enggak. Ya. Paham ya? 14. 14. Ya. Coba kita melihat lagi. Ya. Nah, di sini fadail thalabul ilmi. Jadi keutamaan menuntut ilmu. Ya. Keutamaan menuntut ilmu. Di sini disebutkan an Abi Waqid Al-Lashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu ija aqbala salah satu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidin. Jadi kan Nabi waktu belajar ini loh, lagi halaqah ini, lagi ngulang ngaos. Ada 3 orang datang. 3 orang datang. Ya. Nah, yang 2 ini saya saya langsung baca aja ya. Yang 2 ini itu langsung menempati tempat sebagai mestinya yang kosong. Yang satu malu. Ya kadang-kadang kita kalau mau hadir yang sudah datang kan ada rasa malu ya. Tapi tetap datang tapi tempatnya yang agak pojok-pojok karena ada perasaan malu takut mengganggu. Yang ketiga nggak pergi, nggak ngaji, semua. Itu ceritanya seperti itu ya. Nah, lalu di sini disebutkan qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma haduma faro'a furjatan fil halaqati fadlisa fiha wa amal akhira fa amal akhira fajalasa khalfahum wa amal salisu fa adbaru zahiban yang terakhir pergi falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafarid salasati. Maukah aku memberikan kabar tentang 3 orang tersebut? Amma ahaduhumul fawa ilallahi fawallahu. Maka yang pertama tersebut dia datang ingin minta perlindungan dari Allah, maka Allah akan melindunginya. Wa amal akharu dan yang lain fastahyai dia ini malu minallah dari Allah, fastahya Allahu minhu. Karena dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Apa maksudnya malu tersebut? Allah malu untuk menyiksanya. Masya Allah. Jadi datang pengajian, malu, ganggu loh ya. Tapi tetap datang, tapi dia mencari tempat yang seolah-olah tidak mengganggu pengajian. Sehingga kalau ada pengajian gini nih, ya sudah mulai datang, itu jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar pengajiannya. Oh lagi baca kitab, diam sudah bacanya kitab, cari tempat yang seolah-olah tidak mengganggu. Jadi ada tempat yang sama. Jadi kalau ada pengajian, datang satu. Assalamualaikum. Lalu sampai sini salaman semua satu-satu. Semua disalamin. Dan langsung duduk, ambil tempatnya. Itu ada namanya adab masjid pengajian. Nah, yang saya tahu adab. Saya malu mengganggu, maka Allah malu. Maksudnya Allah malu apa? Allah malu untuk menyiksanya. Lihat, seperti itu utamanya. Lalu wa amal akharu fa aqrada anillahi fa aqradallahu anhu. Sedangkan yang tidak yang terakhir dia ini nggak peduli pengajian, maka Allah tidak peduli terhadapnya dia. Mau ngapain dibiarkan semua. Tidak maksudnya apa? Tidak dikasih taufik, tidak dikasih hidayah. Nggak selamat. Jadi kalau ada pengajian, kita datang, kita ingin mendapat keutamaan, awal waktunya. Awal waktunya. Dan sebagainya. Maka Allah akan mengutamakan dia. Tapi kalau sudah telat, dia malu, maka Allah malu menyiksanya dia. Tapi dia tetap datang. Tapi yang ketiga, dia nggak peduli jalan. Nah, maka Allah juga nggak peduli sama dia. Ini saking hebatnya Pak penuntut ilmu seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Ya, infonya manis. Oh ini dia, Masya Allah. Ini ajarnya lebih cepat ya, pengajiannya 2 menit lagi. Jadi jangan disepelekan, pengajian ini jangan disepelekan. Ya ini sangat besar sekali keutamaannya ya. Sampai seperti itunya keutamaannya.
Ya, lalu berikutnya. Qala Ka'ab al-Ahbari rahimallahu taala. Lau anna sawaba majlisi ilmi badan badalin nasi. Kalau seandainya pahala orang ngaji dilihatkan sama orang, iki loh pahalanya. Kalau seandainya berarti kan tidak. Nah, maka apa? Laktatalalu alaihi hatta yataruka kuluzi imaratin wa imaratu wa kuluzi sukin sukati ilahir. Kalau seandainya orang tahu pahala datang ngaji, maka niscaya orang akan berebutan sampai bunuh-bunuhan, sampai perang-perang untuk dapat pahala tersebut. Seperti itu. Lalu, kalau tahu orang tahu pahala ngaji, maka pemimpin-pemimpin tersebut gak mau jadi pemimpin sudah. Tinggalkan jabatan cuma untuk ngaji. Kalau tahu dapat pahala ngaji, maka pedagang-pedagang tutup semua ngaji semuanya. Tapi masalahnya kalau tahu. Tapi ternyatanya berapa Pak? Tidak tahu. Nah itu kalau tahu sampai perang, bunuh-bunuhan supaya dapat pemimpin ini. Jak wis kono pek jabatan tuh aku tak ngaji we. Pedagang pasar tuh tutup-tutup ngaji sih. Kalau tahu. Tapi nyatanya ya wis. Pasar rame, mau jadi pejabat, bayar dulu yang banyak sebanyak sudah gak peduli pengajian sudah. Kalau tahu masalahnya jadi tidak, kalau nggak tahu ya sudah ya seperti ini sudah. Bahkan sekarang Masya Allah, saya ada orang yang mengatakan sama saya, Pak Madi bagaimana ya strateginya kalau pengajian kita rame? Apa perlu kita kasih door prize ya? Sampai gitu sekarang. Supaya buat pemancing. Nah ini kan apa ya? Menyedihkan gitu. Menyedihkan. Jadi pengajian ini ternyata tidak menarik. Ya, tidak menarik. Sampai orang mengatakan bagaimana kalau kita kasih door prize supaya orang semangat datang. Bahkan kalau pengajian, coba jangan perhatikan ya. Kalau dikasih snack, begitu buka, lontongnya cili, komplain sudah. Kemarin lontongnya cili-cili, marah. Apa sudah. dirasani gitu. Ah, ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ini 2 menit lagi. Ana kamu bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, monggo. Nah, apa namanya, besok dilanjutin lagi tentang ilmu, belum selesai, masih banyak pembahasannya.